akan membahas materi tentang sholat untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Pertama, kita membahas tentang pengertian sholat. Kita akan mempelajari tentang definisi sholat. Yang kedua, kita membahas tentang dalil perintah sholat. Yang ketiga, hukum sholat. Dan yang selanjutnya, syarat sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sholat. Sholat secara bahasa berarti doa. Berarti orang yang sedang melaksanakan sholat berarti dia sedang berdoa. Sedangkan sholat menurut istilah ialah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalil tersebut membuktikan bahwa Allah memerintah hambanya untuk melaksanakan sholat. Perlu kita ketahui bahwa hukum wajib dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fardu ain. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu ain memiliki arti yang mana bagi setiap muslim wajib melaksanakan tersebut. Contohnya, sholat fardu. Sholat fardu wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakannya. Yang kedua, fardu kifayah yang memiliki arti bahwa jika ada seorang muslim yang sudah melaksanakannya, berarti yang lain jika tidak melaksanakannya tidak dosa. Adapun syarat yang harus kita lalui sebelum kita melaksanakan sholat. Syarat tersebut ada dua. Yang pertama, syarat wajib sholat, dan yang kedua, syarat sah sholat. Perbedaan syarat tersebut, syarat wajib sholat harus dipenuhi sebelum kita melakukan sholat, yaitu yang pertama, Islam, balik, berakal, suci dari haid, sudah tahu ajaran Islam, dan terjaga. Maksud dari syarat wajib sholat terjaga yang artinya ketika seorang muslim ingin melaksanakan sholat yang sudah balik dan berakal sehat, dia wajib terjaga dalam keadaan sehat, berakal sehat, bukan tertidur. Itu maksud dari yang terjaga. Setelah kita memenuhi syarat wajib sholat, yang kita harus lakukan selanjutnya adalah memperhatikan syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang pertama yaitu suci dari hadas dan najis maupun dari pakaian, tempat ataupun lainnya. Yang kedua, penutup aurat. Kita harus menutup aurat. Setelah itu, yang ketiga ialah kita harus tahu waktu sholat. Kita melaksanakan sholat harus tahu waktu sholat tersebut. Yang terakhir adalah menghadap kiblat. Ketika kita akan melakukan sholat, kita harus menghadap kiblat. Itulah syarat wajib dan syarat sah yang harus kita penuhi untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya saya akan membahas tentang sunnah sholat. Sunnah sholat merupakan ucapan atau gerakan yang dilaksanakan dalam sholat selain dari rukun sholat. Dalam sholat, sunnah sholat ada dua. Yang pertama sunnah abad, yang kedua sunnah hayat. Sunnah abad adalah sunnah yang dilakukan dalam sholat apabila jika kita lupa untuk melakukannya harus diganti dengan sujud sahwi. Contohnya, kita membaca kunut pada sholat subuh. Jika kita lupa tidak membacanya harus diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua, sunnah hayat. Sunnah hayat yang dilakukan dalam sholat, tetapi jika kita lupa untuk melakukannya, kita tidak usah mengganti dengan sujud sahwi. Contohnya takbiratul ihram, membaca surat, dan lain-lain. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berhadas. Jika kita berhadas pada saat kita sholat, sholat kita batal. Contohnya, tiba-tiba sedang haid.
Yang kedua, terkena atau berjatuhan najis. Terus yang ketiga, tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya, aurat yang terbuka. Selanjutnya lagi, makan dan minum saat sholat. Terus selanjutnya, melakukan banyak gerakan di luar rukun gerakan sholat. Terus yang selanjutnya, menambah rakaat sholat dengan jumlah terlalu banyak. Dan terakhir, pesan saya, jangan pernah tinggalkan sholat. Jika kamu kehilangan sholat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Terima kasih, dan itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita.